Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pendidikan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, atau boleh juga di disebut pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran aswat dan mufradat ya. Aswat dan mufradat. Aswat itu artinya suara, mufradat itu artinya kosakata. Jadi dalam hal ini, karena bahasa Arab adalah bahasa asing, maka tentu ada aspek-aspek khusus yang sifatnya spesial, aspek-aspek khusus yang sifatnya yang sifatnya unik, yang hanya ada di bahasa Arab dan tidak ada di bahasa yang lain, termasuk di bahasa Indonesia. Di antaranya adalah terkait dengan aswat, dengan suara gitu ya, dengan vokal konsonannya, dengan vokalnya, dan suara secara umum bahasa Arab. Karena ya di dalam bahasa Arab ada makharijul huruf, ada sifat huruf dan lain-lain yang tentu berbeda dengan bahasa yang lain, termasuk dalam bahasa Indonesia. Baik, ada dua sesi dalam pertemuan ini. Yang pertama kita membahas tentang aswat, yang kedua kita membahas mufradat. Tetapi insya Allah untuk videonya disatukan ya, disatukan. Jadi silakan ditonton sampai selesai supaya pemahamannya juga tuntas. Baik, pertama kita akan membahas tentang pembelajaran aswat. Apa itu aswat? Aswat adalah suara. Jama dari sautun, yaitu bagaimana kita mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar sebagaimana orang-orang Arab mengucapkannya. Jadi ini aswat. Jadi secara umum tujuannya adalah agar bunyi suara yang keluar dari lisan kita ini sesuai atau sama persis, baik dan benar sebagaimana orang Arab mengucapkannya. Sebab nanti ada kosakata-kosakata tertentu yang dapat jadi ketika makhrajnya tidak tepat, ketika bunyi suaranya tidak tepat, mengubah arti yang seharusnya, mengubah arti dari arti yang seharusnya. Ini kan sesuatu yang sangat urgen, sebab kalau salah melafazkan, salah mengucapkan, bunyi suara yang keluar berbeda, suara yang keluar tidak sama, nanti maknanya berbeda, tentu pemahamannya juga akan berbeda. Kemudian kata aswat dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata sautun yang berarti suara. Aswat Arabiyah adalah bagaimana mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi inti dari mempelajari al-aswat adalah kita bisa mengerti dan paham suara atau bunyi tersebut, bisa membedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain, dan bisa mengimplementasikannya dalam bentuk lain. Maksudnya mengimplementasikan bunyi dan suara itu ke dalam bentuk-bentuk lafaz pengucapan bahasa Arab yang berbeda-beda. Selanjutnya perlu kita pahami juga bahwa hakikat bahasa itu sebagai bunyi gitu ya. Inti dari bahasa sebetulnya bunyi. Sebelum ada tulisan, sebelum ada tulisan, sebelum ada bahasa-bahasa yang lain, maka hakikatnya bahasa itu adalah bunyi. Ya, bunyi yang keluar dari lisan seseorang. Walaupun tentu untuk dengan hewan tentu nanti kita akan bisa bedakan antara suara dengan lafaz begitu ya. Antara suara hewan dengan suara manusia tentu ada bedanya. Tapi intinya bahwa hakikat bahasa itu adalah bunyi. Dan bunyi ini tentu untuk manusia itu berbeda dengan hewan, karena bahasa itu sesuatu yang sifatnya manusiawi ya. Maksudnya manusiawi, hanya manusia yang mampu menciptakan bahasa. Sesuai dengan pernyataan dalam ilmu mantik, al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan atau binatang yang natik, yang berbicara, yang melafadzkan suatu ucapan berdasarkan hasil pemikirannya. Dan ini khas hanya untuk di manusia.
Jadi kalaupun ada di hewan itu bukan apa ya, bukan bahasa dalam arti sesuatu yang canggih seperti pada manusia, yang hasil dari proses berpikir yang dengan bahasa ini bisa melahirkan ilmu pengetahuan. Ya, dalam bahasa hewan misalnya ya, antara hewan itu sakit, hewan itu gembira, hewan itu lapar, hewan itu kenyang, maka bunyi yang kita dengar tidak jauh berbeda. Bahkan bisa dikatakan sama. Maka tidak lahir dari dari suara atau pemikiran hewan itu ilmu pengetahuan yang baru begitu. Hewan ketika lapar ya begitu saja, sedangkan manusia berbeda. Nah, maka karena hakikat terkait dengan aswatnya ya, terkait dengan pembelajaran aswatnya, kenapa kita wajib mempelajari aswat? Sebab hakikat dari bahasa ya bunyi gitu. Sebelum ada tulisan apapun ya bunyi. Ketika belum lahir tulisan, maka bahasa itu lahir dalam bentuk bunyi yang keluar dari lisan manusia. Jadi ilmu adalah lahir dari lisan. Pada akhirnya seperti itu. Makanya disebut al-insan hayawanun natik. Walaupun untuk kemudian bisa jadi terdokumentasikan, tercatat dalam bentuk-bentuk tulisan, tapi pada akhirnya nanti Anda akan bisa mempelajari dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya ya, bahwa yang namanya teks itu sifatnya multitafsir. Bahkan ada yang mengajukan teori the death of the author, bahwa pengarang, penulis itu ya sudah mati ketika tulisannya dilemparkan ke publik. Jadi ketika saya misalnya menulis sesuatu, kemudian tulisan itu dilemparkan, di-share ke publik, maka penafsirannya tergantung penafsiran pembaca. Nah, itu bahasa dalam makna yang lain. Dalam hakikatnya ya, bahasa itu adalah bunyi. Sesuatu yang lahir bersuara keluar dari lisan kita. Jadi kalau tulisan itu multitafsir, tapi kalau bahasa lisan itu bisa dikonfirmasi gitu ya, ketika tidak difahami pun bisa dikonfirmasi. Tetapi kalau tulisan ya tergantung penafsirannya kepada pendengar, kepada pendengarnya. Nah, suara manusia pada umumnya berasal dari tenggorokan atau laring. Ketika nafas dihembuskan dari paru-paru, udara bergerak melewati tenggorokan sehingga menimbulkan getaran-getaran pada pita suara. Setelah melalui rongga mulut atau oral cavity dan rongga hidung atau nasal cavity, getaran yang berwujud gelombang itu ditangkap oleh indera pendengaran lewat medium udara luar. Nah, ini proses keluarnya bunyi atau suara. Nah, hakikat bahasa adalah bunyi atau suara manusia. Kemudian nanti hakikat bahasa itu ya ada konsonan, ya ada yang sifatnya konsonan, nanti ditulis dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab dalam bentuk abjad, semuanya adalah konsonan. Dari alif sampai ya itu semuanya adalah konsonan. Sedangkan vokalnya itu ada pada harokat, ya vokalnya ada pada harokat, yaitu AIU-nya gitu ya, AIU-nya. Nah, itu hakikat bahasa. Jadi suara manusia yang di sana ada konsonan dan ada vokalnya. Baik, kita masuk ke bagaimana membelajarkan, bagaimana langkah-langkah pembelajaran al-aswat al-arabiyah sehingga bunyi bahasa dari alif sampai ya itu tepat sesuai dengan biasanya diucapkan oleh orang Arab. Nah, langkah pembelajaran aswat al-arabiyah ini ada dua hal gitu ya. Ini bisa disebut sebagai langkah-langkah. Yang pertama penyajian model pelafalan, yang kedua pemberian latihan atau drill. Jadi prinsipnya siswa, santri ataupun murid itu harus diberi model dulu. Ya, maksudnya kalaupun tidak bisa mendatangkan langsung orang Arabnya, minimal kita guru melafadzkan model yang benar. Sebab tidak mungkin murid bisa mengucapkan bunyi suara yang benar kalau telinganya tidak mendengar dulu bunyi yang benarnya begitu.
Jadi kalau hanya mendengarnya dari lagu alif batasa misalnya atau eh, aba abatasa ya lagu-lagu yang dinyanyikan dalam lagu misalnya itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar. Yang benar itu harusnya yang keluar dari guru atau dari seseorang yang ya memang bertugas bertujuan untuk mengajar. Walaupun tentu guru di sini bukan harus guru di sekolah ya, bisa jadi Anda sebagai orang tua ngajar ke anak, ya anggap ya itu sama juga guru begitu. Intinya langkah pembelajaran ini harus diawali dengan penyajian model pelafalannya gitu ya. Jadi harus ada modelnya dulu, harus ada suara yang benarnya dulu gitu. Bisa sih sebetulnya kalau media sekarang menggunakan media audio visual ya atau audio saja kita mendengarkan bunyi berbahasa Arab langsung diucapkan oleh orang Arab. Nah, nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua pemberian latihan. Jadi sesudah siswa mendengar bunyi yang benarnya itu seperti apa, baru dia melatih lisannya untuk mengeluarkan bunyi yang sama. Prinsip umumnya gitu. Jadi langkah pembelajaran aswat al-arabiyah prinsip umumnya dia harus mendengar yang benar dulu, baru dia akan bisa mengucapkan yang benar. Kemudian penyajian model pelafalan itu bagaimana? Nah, cara yang paling efektif dalam mengajarkan bunyi bahasa Arab yang sulit ataupun yang mudah sama saja sebetulnya. Prinsipnya paling efektif untuk mengajarkan bunyi bahasa Arab kepada siswa adalah dengan mencontohkan pelafalan setiap bunyi yang kemudian diikuti oleh siswa. Jadi ya seperti tadi saya sebutkan paling efektif adalah siswa harus mendengar dulu lafaz pengucapannya yang benar, baru dia akan bisa mengikuti. Itu prinsipnya. Selain dalam bentuk bunyi tunggal, contoh pelafalan tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk kata bermakna. Ingat ya, kata bermakna. Sebab kalau hanya mengerangkai kata tanpa ada maknanya, yaitu sayang gitu ya, sia-sia. Sehingga tidak menambah mufrodat. Walaupun belum paham artinya, setidaknya kalau kata itu benar, ada maknanya dalam bahasa Arab, itu akan menambah kosakata. Gitu, walaupun belum paham artinya. Jadi selain bunyi tunggal alif sampai ya, abad jadun hawazun atau abata saja haho sampai iya, maka harus juga suara-suara dari huruf itu, bunyi-bunyi dari huruf-huruf itu terdengar dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata yang bermakna. Nah, baik itu di huruf itu ada di awal atau di tengah atau di akhir. Jadi nanti akan bisa terbedakan. Baik dia itu dalam harokat, memiliki harokat a i u atau dalam kondisi sukun, dia mati. Baik contoh misalnya kita ajarkan so. Nah, itu kan so ini sesuatu yang cukup sulit sebetulnya sebab beda dengan jadi so itu bukan s tambah o gitu ya, bukan s tambah o, tapi ya ada makhrajnya gitu ya. So beda dengan so. Nah, beda. Nah, ini secara tunggal. Kemudian nanti secara lafadznya baik itu di awal, di tengah atau di akhir bisa dilihat di contoh berikutnya. Ada kata sodar, ada kata saum, ada kata soyad, ada kata khalis, ada kata khosoh, dan ada kata nasr. Nah, ini semuanya harus dilafadkan dengan benar oleh guru di hadapan siswa, kemudian nanti diikuti oleh siswa. Jadi penempatannya baik itu secara tunggal so ataupun dia ada di awal seperti sodar, saum, soyad, siyam dan lain-lain. Kemudian ada kata dia dicontohkan juga ketika di tengah, misalnya kata khosoh dengan kata nasr dan kata khalis. Nah, ini semuanya harus diajarkan kepada siswa. Tentu ini sebagai contoh saja. Yang digunakan huruf tersulit, huruf so, bukan tersulit, ada yang paling sulit huruf do, tapi ya termasuk sulit gitu ya untuk siswa, apalagi di tingkat madrasah ibtidaiyah, tingkat dasar. Jangan sampai S dengan O itu so dianggap so, padahal berbeda. Kemudian sesudah siswa mendengar langsung, baik itu di tengah, di awal, di akhir, ataupun secara tunggal, baru mereka diberi latihan atau drill. Latihan drill ini, bentuk drill ini bisa
dengan cara latihan membedakan bunyi. Ya, menentukan satu dari 3 bunyi misalnya. Misalnya dilatihkan kepada siswa, tentukan yang mana yang bunyi so, apakah di kata pertama, kedua, atau ketiga. So, sa, sya. So, sya, sa. So, sa, so. Nah, ini semuanya dilatihkan kepada siswa. Jadi bisa siswa mengucapkan terlebih dahulu, kemudian nantinya bisa dengan kuis, dengan ya tantangan-tantangan yang sifatnya siswa bisa membedakan mana huruf sa, mana huruf so, mana huruf sya, dan lain-lain. Kemudian bisa juga latihan ini, bentuk latihan atau drill ini dengan menentukan salah satu dari 2 bunyi dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya tentukan apakah bunyi so atau sa yang ada dalam setiap kata berikut ini. Misalnya terus Anda bacakan solih, ini hurufnya so atau sa. Sarir, ini huruf so atau sa. Asair, al-fasl, as-surah, as-surah. Nah, ini semuanya bisa Anda latihkan kepada siswa dengan cara seperti itu. Selanjutnya juga bisa untuk level yang lebih susah dari yang tadi, menyimak dan mengulangi sunaiyah sugro, itu salah ketiknya bukan surga, sugro. Dalam hal ini usahakan buku dalam keadaan tertutup. Ya, jadi mereka menyimak dan mengulang sunaiyah sugro. Dua kata yang mudah begitu ya. 2 kata yang terdiri dari dua suku kata. Nah, jadi sesudah mereka bisa membedakan, melihat ya di langkah sebelumnya kan bisa menentukan satu dari 3 bunyi, kemudian bisa menentukan salah satu dari 2 bunyi, bisa juga dengan menyimak dalam keadaan buku tertutup begitu ya, menyimak dan mengulang dalam keadaan buku tertutup sehingga mereka bisa membayangkan oh so-nya itu ada di mana gitu ya, huruf i yang dimaksud ini ada di mana. Kemudian membaca dan mengulang sunaiyah sugro, dalam hal ini buku keadaan terbuka. Jadi membaca dan kalau tadi kan menyimak dan mengulang, sekarang membaca dan mengulangi sunaiyah sugro, artinya bukunya terbuka. Oh, hurufnya bentuknya begini, suara yang keluarnya begini. Jadi mereka jadi tahu gitu. Lalu di tahap terakhir bisa dengan membaca bebas, artinya guru memerintahkan para siswa untuk membaca huruf, kata, atau kalimat yang mengandung bunyi yang sulit tanpa memberikan contoh pelafalan terlebih dahulu. Jadi contoh pelafalan cukup di awal dengan drill-drill yang tadi, kemudian baru mereka disuruh membaca bebas, dan walaupun teksnya teks baru, maksudnya ya kosakatanya kosakata baru. Jadi mereka bisa mengeluarkan kosakata yang baru tanpa mendengar diucapkan dulu oleh gurunya. Kan kalau tadi kata soder, kata siam, kata soyan itu sudah dicontohkan. Dikasih bacaan-bacaan baru yang mengandung huruf-huruf yang sedang diajarkan, dan mereka melafalkan tanpa mendengarkan contoh terlebih dahulu. Nah, praktik penggunaan bahasa. Nah, bisa juga dengan praktik penggunaan bahasa. Maksudnya adalah guru menggunakan bunyi-bunyi yang sudah dipelajari oleh siswa dalam kegiatan berbahasa sebenarnya, baik yang kompleks maupun yang sederhana, seperti dengan menyebut nama siswa dalam kelas. Nah, misalnya ada siswa yang ini kan tadi dari tadi contohnya son terus. Misalnya ada ada murid yang namanya Abdul Somad misalnya. Nah, itu dibuat sebagai contoh gitu ya, dibuat sebagai contoh praktik Abdul Somad. Atau ketika praktek ke membaca Al-Quran, Allahus Somad misalnya ya, atau bisa juga menyebut satu benda yang ada di dalam maupun di luar kelas yang mengandung huruf tersebut, atau menyebut nama anggota badan yang menggunakan bunyi-bunyi yang sudah dilatihkan. Jadi sesudah prakteknya membaca, kemudian dipraktekkan di wilayah yang lebih luas, yaitu baik itu lingkungan kelas, lingkungan rumah, lingkungan tempat belajar, dan lain-lain, sehingga mereka semakin mengenal huruf tersebut termasuk dengan bunyinya. Nah, bagaimana saja pembelajaran aswat tingkat dasar? Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk
mengajarkan aswad ini. Yang pertama adalah metode alfabetik atau metode abjadiyah. Dalam metode ini, mengenalkan nama-nama huruf dan ortografi atau bentuk tulisannya merupakan awal dari pengajaran baca dan tulis. Jadi di sini kalau metode abjadiyah ini yang diajarkan namanya dulu. Nah, sesudah itu selanjutnya dikenalkan bunyi huruf konsonannya, huruf matinya setelah digabungkan dengan huruf vokal sehingga membentuk sebuah fonem. Misalnya bu, di atau bu, di. Ya, atau kalau dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab semua konsonan karena bahasa Arab itu semuanya konsonan, maka dalam bahasa Arab diciptakan tanda vokal yang berupa syaka yang diletakkan di atas dan di bawah huruf. Jadi metode abjadiyah ini mengenalkan nama dan bentuknya, belum ke suaranya. Nah, ingat ya, dalam bahasa Arab itu kan ada nama, ada bunyi, beda. Seperti alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu nama. Ya, jim, ha, kha, dal itu nama. Tapi kalau a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, nah, bukan dal, da, za, ro, nah itu namanya bunyi. Nah, jadi dalam metode alfabetik ini diajarkan dulu bentuk dan namanya dulu. Jadi tidak abatasa tapi alif, batasa dan seterusnya. Baru tahap kedua diajarkan bunyinya. Maka pada tahap pengenalan bunyi disajikan huruf-huruf yang bertanda vokal. Nah, baru sesudah bentuk dan nama, kemudian diajarkan bunyi. Nah, ketika mengajarkan bunyi atau aswat ini ada gambar bentuknya dan ada sakalnya, ada harokatnya, begitu. Ya, karena dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi a, i, u, babi, bu, tatitu, sasisu dan selanjutnya ini semua diajarkan karena mereka sudah mengenal bunyi, ya, sudah mengenal nama dan bentuk tulisannya. Nah, kemudian dilanjutkan sesudah itu dengan latihan membentuk kata menjadi kalimat. Nah, ini namanya metode alfabetik, ya, metode alfabetik. Jadi dikenalkan dulu nama dan bentuknya, bentuk hurufnya, bentuk tulisannya, baru nanti suaranya. Kemudian ada metode yang kedua yaitu metode as-sautiyah, metode bunyi. Nah, dalam metode ini pembelajaran dimulai langsung pada bunyi. Jadi tidak diajarkan dulu alif, ba, ta, sa dan sebagainya, tapi langsung bunyi. Dalam hal ini ada dua cara yang lazim yang digunakan, yaitu cara sintetis atau merangkai dan ada cara analitis atau mengupas. Ya, jadi metode bunyi, ya kalau bunyi ini langsung ke abatasa, abajadun, abajada gitu ya. Abatasa, jahahoda, dada, roza, sa, sya, so dan seterusnya sampai ya, itu bunyi. Kalau yang sebelumnya ya misalnya pengembangan dari metode yang sebelumnya, ya, dari metode abjadiyah itu ada yang disebut ya metode India gitu ya. Kalau di metode India itu alif jabar a, yang kayak gitu ya, alif jabar a, alif kasroh i, nah kayak gitu. Jadi disebut ya. Nah, kalau sauti ya langsung ke suara. Yang pertama dari sautiyah itu adalah metode sintesis atau at-tarkibiyah as-sautiyah. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi-bunyi huruf, kemudian dirangkai menjadi kata. Sebagai contoh, ya, na, ba, ta. Kemudian dikenalkan na, ba, ta. Lalu kemudian menjadi nabata, yang artinya tumbuh. Jadi dari huruf, kemudian baru dirangkai menjadi kata. Sedangkan metode analisis atau at-tahliliyah as-sautiyah ini dimulai dengan kata dulu. Ya, dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf. Atau boleh juga lebih luas dimulai dengan kalimat, kemudian dikupas menjadi kata-kata, kemudian dikupas lagi menjadi huruf-huruf, dan seterusnya. Contoh, nadhara, dari kata nadhara. Ini dari huruf nun, dha, dan ro, nadhara. Jadi ini metode at-tahliliyah as-sautiyah. Metode analisis ini biasanya dimulai dengan pengenalan kata yang telah dikenal oleh siswa atau bahasa asing dengan bantuan gambar. Jadi dengan bantuan gambar, dipasang gambarnya, kemudian disebutkan katanya, kemudian sudah itu dianalisis huruf-hurufnya.
Kemudian ada juga yang menggabungkan gitu ya, menggabungkan, makanya disebut analisis sintesis at-tarkibiyah at-tahliliyah. Ini metode campuran gitu ya. Merupakan gabungan dari kedua metode tadi, misalnya dalam bentuk seperti berikut ini. Salima dari huruf sin, lam, mim digabung dengan salima. Kemudian salima ini diurai lagi jadi salima, salima, salima dan seterusnya. Jadi yang pertama dari global lalu dikupas menjadi bagian-bagian, kemudian diubah lagi menjadi global. Ini cara yang pertama. Atau ya cara yang kedua, dari bagian-bagian dulu, kemudian bergabung menjadi satu, kemudian kembali lagi menjadi bagian-bagian. Itu metode analisis dan sintesis. Ya, saya kira itu. Jadi pembelajaran aswat itu prinsipnya seperti itu. Bahwa suara ini harus diajarkan agar bunyi suara yang keluar dari lisan kita atau murid kita tentu saja maksudnya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab. Selanjutnya pembelajaran mufrodat. Pembelajaran mufrodat ini lebih kepada bagaimana menambah kosakata untuk siswa. Nah, definisi mufrodat. Mufrodat atau kosakata atau dalam bahasa Arab disebut mufrodat, bahasa Inggrisnya disebut vocabulary, adalah himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensia atau tingkat pendidikannya. Semakin banyak kosakata yang diketahui, yang dikuasai maknanya, maka semakin tinggi dianggap bahwa orang ini memiliki intelijensi. Ya itulah kenapa misalnya dalam tes CPNS atau tes mahasiswa baru atau tes apapun ada tes kata gitu, ada tes kosakata, baik itu sinonim, antonim dan lain-lain. Persamaan kata, perlawanan kata dan lain-lain ini hampir ada di semua tes IQ ya, tes yang berbasis kecerdasan. Nah, ini semua ada. Kenapa? Karena mufrodat itu penguasaan kosakata itu menunjukkan intelijensia, pemahaman atau tingkat IQ-nya. Kosakata merupakan satu dari 3 unsur bahasa yang sangat penting dikuasai. Kosakata ini digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis dan merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab seseorang. Selanjutnya, tujuan mempelajari kosakata atau mempelajari mufrodat adalah memperkenalkan mufrodat baru kepada siswa baik melalui bahan bacaan maupun melalui fahmul masmu, pemahaman sesuatu yang didengar. Melatih siswa untuk dapat melafalkan mufrodat itu. Jadi tujuan yang kedua adalah melatih siswa untuk dapat melafalkan mufrodat itu dengan baik dan benar. Karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Jadi kalau melafalkannya benar, dia tahu hurufnya, dia akan tahu cara menulisnya, jadi dia juga akan semakin kuat dalam pemahamannya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk memahami makna mufrodat, baik secara denotasi ataupun leksikal. Ya baik itu makna secara mandiri, ya leksika ataupun secara denotasi. Ya ataupun ya denotasi leksikal ya hampir sama gitu ya. Hampir sama ataupun secara konteks atau ya secara makna, konotatif atau gramatikal atau secara secara lebih luas lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi lisan ataupun tulisan sesuai dengan konteks yang benar. Jadi ketika sudah paham makna denotasinya, makna konotasinya seperti apa, maka siswa akan bisa menggunakannya secara tepat baik dalam lisan ataupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Kemudian bentuk-bentuk mufrodat. Ya, mufrodat itu secara umum ada yang mustaq. Mustaq itu yang mengalami perubahan, yang bisa disorof gitu ya, bisa diurai. Seperti kata yang diambil dari atau dia itu adalah kata yang diambil dari kata yang lain, itu mustaq. Seperti kata majelis itu diambil dari kata jalasa yang artinya duduk. Seperti kata apalagi ya banyak ya, misalnya kata madhab. Nah, madhab itu dari kata zahaba.
Ini yang seperti ini disebutnya dengan mufradat yang disebut dengan mustaq. Atau contoh yang lain kata masjid, dari kata sajadah yang artinya sujud. Nah, masjid berarti tempat sujud. Nah, ini bentuk mufradat yang pertama yaitu mustaq. Kemudian ada yang disebut dengan jamid. Jamid itu artinya beku atau tidak berubah, yaitu kosakata yang sejak mula sudah mempunyai bentuk dan tidak diambil dari kata yang lain. Jadi sudah sejak awal ada namanya, ya syamsun misalnya matahari, syajarun artinya pohon, tidak dari kata yang lain. Beda dengan kata majelis tadi. Kata majelis ini lahir ketika ada lahir sesudah ada kata duduk. Tempat duduk bersama disebutnya majelis, begitu. Lahir dari kata duduk. Atau misalnya lahir dari kata sujud. Nah, dari kata sujud maka lahirlah masjid, tempat beribadahnya, tempat sujudnya. Nah, itu mustaq, ya, mustaq dibentuk oleh kata yang lain. Sedangkan jamid itu yang sejak awal sudah punya makna sendiri. Prinsip pemilihan mufradat. Jadi untuk memilih mufradat yang diajarkan kepada siswa ada prinsip-prinsip yang harus diketahui. Yang pertama tawatur. Tawatur atau frekuensi, artinya ketika mengajarkan mufradat maka pilihlah mufradat atau kosakata yang paling sering digunakan. Jadi dimulai dari yang familiar baru kemudian nanti kepada yang sulit. Jadi tawatur. Jadi dipilih yang paling banyak ketemunya gitu ya dengan siswa. Kemudian tawazu' atau rank artinya memilih mufradat yang sering digunakan di negara Arab atau yang biasa digunakan oleh penutur aslinya. Jadi pilih kata-kata yang sering digunakan oleh orang Arabnya, jangan yang sesuai kehendak kita. Sebab ya tujuannya kan supaya menambah pemahaman siswa, berarti ya harus bertahap begitu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah matahiyah atau availability. Artinya mengutamakan kosakata yang mudah dipelajari atau digunakan dalam berbagai media atau atau wacana. Jadi kosakata yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. Jangan kosakata yang asing gitu, yang asing. Kalau dalam bahasa Arab begitu ya, ada kata-kata yang tidak familiar, ya itu jangan dulu digunakan. Ya, kata bait dan kata manzil misalnya, bait dan manzil, bait rumah, manzil rumah juga, tapi kata bait itu lebih familiar, lebih umum digunakan dalam bahasa Arab. Selanjutnya prinsip yang keempat adalah prinsip ulfah atau familiarity. Ulfah itu jinak ya kalau makna dasarnya. Jadi yang paling familiar, paling jinak, paling relate dengan kita, dengan siswa. Artinya mendahulukan kata-kata yang sudah dikenal dan cukup familiar didengar, seperti menggunakan kata asyams. Nah, ini lebih sering digunakan daripada kata ad-duha. Ya, walaupun artinya ya sama begitu. Itu prinsip yang keempat. Selanjutnya prinsip yang kelima yaitu asyumul, coverage atau ketercakupan. Maksudnya pilihlah kata-kata yang dapat digunakan dalam berbagai bidang dan tidak terbatas pada bidang tertentu saja. Atau memilih kata yang memiliki kemampuan daya cakup untuk berbagai arti. Seperti kata bait ini saya contohkan tadi. Seperti kata bait lebih luas cakupannya dari kata manzilah atau manzil. Prinsip selanjutnya adalah alamiyah atau significance. Artinya pilihlah kata-kata yang memiliki arti signifikan untuk menghindari kata-kata umum yang banyak ditinggalkan atau kurang lagi digunakan atau jarang digunakan. Jadi pilih kata-kata yang alamiah, kata-kata yang secara signifikansi penting gitu ya, banyak digunakan. Dan yang ketujuh al-urubah atau Arabisme, artinya mengutamakan kosakata itu ya, kata-kata Arab ya daripada kata serapannya gitu ya. Jadi ini urubah. Jadi karena sama dengan bahasa Indonesia ada kosakata luar yang masuk, maka
salah satu cara yang tepat mengajarkan adalah pilihlah kata-kata yang berasal asli gitu ya dari bahasa pinjamannya. Seperti kata al-hatif artinya telepon, ini lebih lebih sering digunakan, lebih utama oleh orang khutub lagi gitu ya, hatif lagi. Jadi seperti kata hatif, ya ini harus digunakan untuk kata karena lebih familiar atau lebih berasal dari bahasa Arab begitu ya. Beda dengan at-tilfun, kan hatib dan telepon sama sebetulnya. Jadi ajarkan hatibnya, sebab hatib itu asli bahasa Arab, sedangkan telepon itu bukan bahasa Arab, gitu sederhananya. Selanjutnya, strategi pembelajaran mufradat untuk tingkat dasar bisa menggunakan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu, sebab tujuannya adalah menambah hafalan. Kemudian bisa juga menunjukkan benda yang dimaksud strategi. Jadi benda apa saja silahkan dimasukkan gitu ya. Dalam arti diajarkan dengan metode yang tepat. Kemudian pembelajaran siswa ya membaca berulang kali. Nah ini maksudnya apa maksudnya dalam belajar aswat ini jadi bisa menggunakan nyanyian, bisa menunjukkan benda yang dimaksud oleh strategi pembelajaran aswat gitu ya. Jadi maksudnya tunjukkan bendanya begitu, bendanya. Kemudian yang ketiga, meminta siswa membaca berulang kali. Dan yang keempat, meminta siswa mendengarkan dan menirukan bacaan kita. Jadi terus strategi pembelajaran mufradat untuk tingkat dasar. Jadi untuk tingkat dasar lebih banyak di sana. Untuk tingkat menengah bisa menggunakan peragaan tubuh, menulis kata-kata, bisa dengan bermain peran, bisa dengan sembunyi-sembunyi, ya misalnya ya ucing-ucingan begitu ya. Kemudian bisa dengan bermain peran, memberi padanan kata atau sinonim, memberi lawan kata atau antonim, memberikan memberikan asosiasi makna, dan yang terakhir menyebutkan akar kata dan derivasinya untuk kata yang mengalami perubahan gitu ya. Nah ini untuk tingkat menengah yang lebih tinggi sebetulnya. Jadi di MI masih menggunakan yang tadi sebetulnya ya sebelumnya. Dan ini juga untuk tingkat lanjut ya bisa dimulai dengan menjelaskan makna kata, maksudnya apa. Jadi lebih tinggi ya drillnya berbeda. Kemudian mencari makna dalam kamus. Jadi dia tidak disuapi tapi mencari sendiri untuk tingkat lanjut. Mengacak mufradat agar menjadi susunan kata yang nempel gitu, yang melekat benar dalam pikiran siswa. Jadi mufradatnya dikocok-kocok gitu ya, dicampur-campur, kemudian disusun menjadi kata yang benar. Kemudian meletakkan kata dalam kalimat, jadi sudah bisa membuat kalimat untuk tingkat lanjut. Kemudian memilih contoh mufradat yang baik untuk siswa, artinya tidak mengajarkan mufradat yang kurang mendidik, apalagi yang provokatif. Jadi lafaz-lafaz yang diajarkan ya yang umum, yang aman gitulah, yang aman. Kemudian menyusun kalimat yang benar dari berbagai mufradat yang telah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya memberi harokat pada kata, bisa juga dilatih dengan memberikan harokat untuk melatih daya ingatnya bahwa ini dibaca apa begitu. Dan cara terakhir adalah dengan menerjemahkan mufradat ke dalam bahasa ibu. Tapi ini merupakan jalan terakhir. Jadi sesudah dijelaskan, diajarkan ya makna kata dengan maksudnya, kemudian mencari makna kata dalam kamus, mengacak mufradat dan lain-lain, maka menerjemahkan mufradat ke dalam bahasa ibu dan artinya kita kasih tahu artinya begitu ya. Ini merupakan jalan yang terakhir. Jadi idealnya memang untuk pembelajaran ini kan siswa menemukan sendiri, jangan sampai dia disuapi terus menerus. Kita kasih tahu Arabnya, kita kasih tahu artinya. Ya, artinya harus ada usaha untuk tingkat lanjut, apalagi maka mereka dikasih dikasih mufradat, kalaupun mau dikasih terjemahnya yaitu jalan yang terakhir. Ya, saya kira itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda mengajar nanti, baik itu aswat suaranya atau mufradatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.